回来了，又去筑气洞了吗？你让我来练练手。给我把他的符文接好。搞定。好，接着继续弄。给我镇压。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua series The Legend of Pit. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang masih berlatar di hutan barat, di mana di sana masih menceritakan kemunculan instruktur Tao beserta Senjun dan Simei mereka datang menemui King Lu. Tapi kali ini instruktur Tao nampak kebingungan mengenai kedatangan praktisi bawah yang diketahui telah dipanggil oleh token mereka. Jadinya karena seperti itu instruktur Tao kemudian mengira bahwa di dinasti Longyang ini ada seorang mata-mata. Namun perkiraan itu seketika dibantah Senjun. Menurutnya sang instruktur tidak boleh terburu-buru untuk menuduh karena praktisi bawah terkenal sangatlah licik dan juga sudah tersebar di penjuru dunia. Jadinya Senjun berpendapat bahwa praktisi bawah sebenarnya bukan bekerja sama dengan ras manusia melainkan dengan ras binatang. Sontak saja pemikiran semacam itu ternyata malah berhasil membuat sang instruktur merasa percaya. Yang akhirnya mereka pun pergi. Setelah kepergian mereka, King Yan kemudian muncul mendatangi King Lu. Ia menyuruh King Lu untuk segera menemui rusa suci. Namun semua orang tidak diperbolehkan untuk menemuinya dan hanya King Lu saja. Singkat cerita, King Lu pun pergi di perjalanan. Ia terus menanyakan di manakah lokasi dari rusa suci ini. King Lu sangat penasaran apa yang sebenarnya akan ia bicarakan. Terlebih lagi King Lu juga sangatlah ingin kalau rusa suci ini menjadi tunggangannya. Sontak saja guys, ketika mengatakan itu King Lu tiba-tiba terpental terkena sebuah tembakan. Yang tentu saja itu adalah rusa suci yang merasa terganggu atas ucapan King Lu. Jika King Lu memiliki niatan yang seperti tadi, maka dia akan diusir. Langsung saja setelah itu King Lu kemudian menanyakan tentang niatan si rusa menemuinya. Selain itu di sana King Lu juga melihat adanya beberapa harta yang dia cari. Yang tentu saja kedatangannya ke tempat ini pastinya akan sangat menguntungkan. Sebelum menjawabnya si rusa meminta King Lu mengeluarkan kekuatan 5 elemennya terlebih dulu. Barulah setelah melihatnya, si rusa mengatakan niatannya yang ingin melakukan kerjasama antara ras manusia dengan ras rusa. Tentu saja jika setuju si rusa akan memberikan semua harta di sini kepada King Lu. Jadi si rusa ingin membuat sebuah kesepakatan yang melibatkan kedua belah pihak. Jadinya jika klan rusa dalam bahaya, ras manusia harus menolongnya, begitupun sebaliknya. Selain itu, si rusa juga ingin membantu untuk meningkatkan kekuatan King Lu menjadi praktisi nomor 1. Tapi sebelum itu guys, si rusa ingin agar mereka melakukan sebuah perjanjian dahulu. Awalnya King Lu masih kebingungan dengan niatan si rusa ini. Tapi ketika dia mendengarkan penjelasannya, akhirnya King Lu pun setuju. Alhasil mereka bergabung dengan sebuah segel yang menyatukan kekuatan keduanya. Alhasil di masa depan, King Lu bisa memanggil si rusa dikala nanti dia mendapati sebuah bahaya. Tapi dikarenakan King Lu masihlah lemah, jadi dia hanya bisa memanggil rohnya saja yang tentu saja setelah mencapai ranah yang tinggi, King Lu akan bisa memanggil tubuh asli dari si rusa. Singkat cerita perjanjian pun selesai dan mereka pun pergi dari sana. Tapi sebelum itu King Lu terlebih dulu mengambil semua harta yang ada di sana. Singkat cerita mereka pun sampai di akademi. Mereka langsung saja berpisah menuju ke kediaman masing-masing.
我差不多也该回去了。莫老，我回来了。 Yang salah satunya, King Lu menuju ke kediamannya yang adalah sebuah tempat penempaan pedang. Ia bertemu dengan Tuan Mo yang merupakan seorang penempa pedang. Perlahan King Lu pun masuk ke sana dan langsung saja Tuan Mo menjelaskan semua hal mengenai kekuatan dari dalam senjata. Dikatakan bahwa pusaka terbaik itu harus memiliki karakteristik yang bisa menyerap semua elemen. Yang kali ini King Lu telah memilikinya, jadinya ia pun meminta agar Tuan Mo mau mengajari untuk menempa pedang. 你让我来练练手。 Seketika Tuan Mo langsung melemparkan pedang yang ada di depannya. Ia meminta agar King Lu mencoba untuk mengukir sebuah rune kepada pedang ini. 给我把他的符文接好。 Tuan Mo mengatakan untuk menjadi penempa pedang, maka skill pertama yang harus dikuasai yaitu mengukir rune. Jelas saja King Lu pun mengerti dan bertekad dia akan menjadi penempa pedang terbaik. Tak basa-basi, King Lu segera mengeluarkan energi daukinya untuk mengukirnya. Tuan Mo sangat tak menyangka nih, ternyata King Lu sudah menjadi orang yang hebat. Terbukti King Lu dalam sekejap mampu untuk melakukan sebuah pengukiran pedang. 的刻画符文，啊，有劲有力，动作利索。搞定。莫老，请接好。 Setelah selesai, King Lu meminta agar Tuan Mo melihat hasil ukirannya. Yang tentu saja Tuan Mo langsung merasa kagum ketika melihat ukiran King Lu yang sangat rapih dan halus. King Lu yang mendapat pujian, ia langsung merasa bangga, tapi ternyata menjadi penempa pedang bukanlah suatu yang mudah dan harus melalui latihan dan pengalaman. Mengetahui bakat dari King Lu yang tidak biasa, jadinya Tuan Mo kemudian menyuruhnya untuk kembali melanjutkan proses penempa pedang. 好，却又能够首尾相连，还早着呢。接着继续弄。 Langsung saja setelah mengukir rune, King Lu diharuskan menggabungkan sebuah inti monster kepada pedangnya. Alhasil setelah berhasil digabungkan, maka pedang ini dapat dikatakan sudah memiliki jiwa. Dan setelah itu tinggallah menghubungkan antara keduanya menggunakan kekuatan mental dari sang penempa. Seketika King Lu langsung melakukan step ketiga dalam penempa senjata di sana. Tuan Mo sangat penasaran, apakah King Lu ini mampu melewati tahapan ketiganya. Di saat yang sama, scene kemudian berpindah pada sebuah ruangan hampa alias di dalam jiwa pedang. King Lu melihat adanya sosok harimau yang merupakan perwujudan dari inti monster yang dimasukkan tadi. Tak membutuhkan waktu lama, King Lu berhasil mengurungnya dan langsung menaburkan inti monsternya kepada pedangnya. Yang sontak saja baik Tuan Mo maupun King Lu mereka sangatlah senang karena kini King Lu berhasil untuk menempa sebuah pedang. 我要成功！给我镇压！ Meski begitu, penempaan King Lu masihlah kurang. Yakni ia hanya bisa menempa sebuah senjata itu sampai di tingkat 3. Yang ternyata tingkatan tersebut nyatanya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan sangat mudah. Tuan Mo mengatakan setiap tingkatan penempaan pedang memiliki perbedaan antara langit dan bumi. Jadinya King Lu bisa menempa sampai tingkat ketiga merupakan suatu pencapaian yang di luar biasa. Yang tentu saja Tuan Mo akan membebaskan King Lu dari murid magangnya ketika King Lu berhasil menempa senjata sampai ke tingkat 4. Tapi nampaknya King Lu malah setuju dan dia ingin mendapatkan imbalan yang lain. Alhasil Tuan Mo pun mengubah imbalannya, yang dimana ia akan memberikan semua gajinya pada King Lu setelah nanti King Lu berhasil menempa senjata di tingkat 4. Alhasil King Lu pun setuju dan langsung saja ia berniat membuat senjata di tingkat 4 sekarang juga. 不之遥罢了，我随时可以跨过去。你能做到，以后就自由了。这个算不了什么奖励吧？既然你这么说了，所有收入归你，如何？我就给你铸就4阶法器看看。 King Lu memilih sebuah tongkat yang akan dia jadikan pusaka tingkat 4. 就你了。 Yang mana hanya dengan menggunakan serbuk inti monster saja membuat tongkat yang terlihat biasa kini berubah menjadi pusaka yang menakutkan. 我起，我流星。 Menurut Tuan Mo, kekuatan pusaka ini setidaknya sudah mampu ditingkatkan hingga 50%-nya.
Namun meski begitu Tuan Mo menyayangkan kekuatan dari tongkat ini masihlah belum maksimal karena itu tadi bahan-bahan yang digunakan menempa senjata ternyata bahannya kurang bagus. 那您算是肯定我法骑士的身份了。 Tapi karena King Lu sudah mampu membuat pusaka di tingkat 4, maka sesuai janji King Lu bakalan dinobatkan menjadi seorang master penempa dan bahkan Tuan Mo sendiri memberikan papiliun senjatanya kepada King Lu. 莫老师，别开玩笑。 Awalnya King Lu sedikit enggan menerimanya karena ia tidak enak hati pada Tuan Mo yang telah mengurus papiliun ini selama berabad-abad. Tapi setelah mendapatkan sedikit penjelasan darinya, akhirnya King Lu pun mau untuk menjadi penerus dari Tuan Mo. Scene kemudian berpindah yang kali ini memperlihatkan Shen Jun yang tengah berkultivasi yang akhirnya mencapai di tingkat 4. Dikatakan menurut pelayannya Shen Jun ini merupakan kebanggaan keluarganya karena hanya dialah tuan muda yang memiliki kekuatan seorang jenius. Namun katanya ia masihlah belum puas dengan kekuatan yang dia miliki, di mana ia diharuskan terus berkultivasi demi menjadi kuat karena 3 tahun lagi akademi mereka akan mengadakan sebuah kompetisi. Selain itu Shen Jun juga menyuruh kepada pelayannya agar juga giat berlatih untuk meningkatkan kekuatannya, yakni hanya dengan menjadi kuatlah maka mereka akan menguasai dunia. Setelah obrolan itu mereka kemudian pergi ke papiliun senjata untuk memilih senjata yang dibutuhkan Shen Jun dalam kompetisi nanti. Dia bertekad di kompetisi nanti dia ingin menjadi nomor 1. Selain dari Shen Jun terlihat pula si Mei yang tidak mau kalah, dia juga terus berkultivasi. Bahkan demi mengecek kekuatannya ia berlatih dengan rekannya yang adalah sosok harimau. Di sana setelah pelatihan selesai si Mei juga menyuruh hewannya ini agar cepat meningkatkan kekuatannya. Si Mei memberikan sebuah inti monster tingkat 4 berharap benda itu bisa membantunya melakukan terobosan. Sama halnya dengan Shen Jun, si Mei berencana juga memilih sebuah senjata di papiliun senjata. Di saat yang sama, Xin kemudian beralih ke tempat ketua akademi yang tengah berbincang dengan Tuan Mo. Mereka membicarakan tentang kehebatan King Lu yang sangat luar biasa. Tuan Mo memutuskan untuk menjadikan King Lu sebagai kepala papiliun senjata. Awalnya ketua akademi tidaklah menyetujuinya karena King Lu seharusnya berlatih ilmu bela diri dan bukan berlatih penempa pedang. Namun dikarenakan Tuan Mo terus kekeh jadinya sang ketua pun mengalah dan setuju dengan usulannya Tuan Mo. Alhasil karena sudah diputuskan maka dari itu Tuan Mo sementara waktu akan bersantai dan menyerahkan tugasnya sebagai penempa senjata pada King Lu. Singkat cerita keesokan harinya pun tiba. Saat ini semua murid diperintahkan untuk berkumpul di lapangan akademi. Yang mana hari ini akan dilaksanakan sebuah acara pemberian hadiah bagi para murid yang sudah berkontribusi untuk akademi. Tentu saja di sana juga sudah terlihat Shen Jun beserta pelayannya yang sudah berniat pergi ke akademi tepatnya ke Papiliun Harta. Namun di perjalanan mereka malah mendengar sebuah gosip yang membicarakan tentang King Lu yang telah dinobatkan menjadi ketua papiliun senjata. Mendengar berita ini, Shen Jun tentu saja menjadi kaget. Perjalanannya seketika dihentikan karena dia ingin memastikan mengenai gosip tersebut. Alhasil semua murid pun telah berkumpul yang ternyata acara ini hanyalah memperkenalkan seorang ketua papiliun senjata yang baru yaitu King Lu. Membuat orang-orang di sana pun menjadi kaget dan akhirnya mereka juga membenarkan tentang gosip yang beredar yaitu mengenai King Lu yang menjadi ketua papiliun senjata. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dongwa ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and seperti biasa.